nyari kerja jadi bidan itu susah. Aku tuh lulusan kebidanan, jadi aku tuh harus kerja apa kalau gitu? Ke rumah sakit ditolak, ke klinik ditolak, PNS apa lagi? Duh, pusing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dewi di Bidan Praktek Online. Kali ini aku akan membahas mengenai peluang apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang bidan. Jadi tidak harus terlalu melulu fokus bekerja menjadi seorang bidan di klinik ataupun rumah sakit. Dan beberapa peluang yang bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi buat teman-teman aku ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang suka video aku silahkan like, dan jangan lupa teman-teman bisa share video aku di media sosial teman-teman. Nah, tentu kita sudah ketahui bahwa seorang bidan itu agak sulit mencari pekerjaan di sekarang ini karena banyak sekali lulusan-lulusan bidan dan kemudian juga lapangan pekerjaan yang minim gitu loh. Karena seorang bidan kan biasanya hanya ditempatkan di ruang persalinan dan juga biasanya di klinik-klinik itu hanya dibutuhkan sebagai perawat gitu. Jarang sekali yang banyak membutuhkan seorang bidan. Nah, tentunya ini akan menjadi suatu kesulitan yang harus dihadapi oleh seorang bidan. Namun jangan khawatir buat teman-teman, ada beberapa peluang yang bisa teman-teman lakukan tanpa harus berfokus mencari pekerjaan. Nah, dan juga membuka praktek. Sudah diketahui bahwa profesi bidan ini adalah profesi yang tenaga ahli, sehingga jika kita memiliki kualifikasi yang bagus, tentunya kita bisa membuka praktek klinik. Namun disayangkan, membuka praktek klinik ini ternyata biayanya cukup mahal, sehingga banyak sekali orang yang akhirnya enggan, sehingga mengurungkan diri untuk membuka praktek. Padahal kan membuka praktek itu adalah peluang bagus bagi seorang bidan gitu, baik untuk memberikan pelayanan dan juga untuk mengaplikasikan sebagian ilmu yang sudah didapatkan seperti itu. Tentunya kita tidak bisa selalu berfokus kepada mencari pekerjaan ataupun berfokus membuka praktek. Masih ada peluang yang dapat kita jalankan walaupun tidak menjadi seorang bidan. Nah, namun ilmu kita akan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Apa aja sih sebenarnya peluang yang dapat dilakukan oleh seorang bidan? Nah, yang pertama adalah kita tentunya bisa menjadi seorang YouTuber untuk mengaplikasikan sebuah kesehatan ataupun tentang kebidanan bagi orang banyak. Nah, pertama itu memberikan kita wawasan dan supaya ilmu-ilmu kita itu tidak dilupakan dan kita bisa berbagi ilmu itu kepada orang lain. Dan tidak kita pungkiri juga bahwa YouTube ini kan menghasilkan pundi-pundi rupiah apabila kita sudah banyak mengikuti dan juga banyak orang yang akhirnya memasang iklan di kita ataupun endorse dari kita. Nah, itu kan cukup lumayan menjadi pengembangan diri kita, mengembangkan potensi yang kita punya, akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang cukup memuaskan bagi seorang bidan. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa mengisi untuk penjualan alat kesehatan. Nah, untuk penjualan kesehatan ini memang teman-teman tidak perlu harus mempunyai STR, mempunyai SIPB, dan juga namun di sisi lain ada kekurangannya, yaitu teman-teman bisa membutuhkan modal yang cukup banyak. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan tanpa modal, yaitu menggunakan dropship. Dengan cara dropship, nah teman-teman bisa mengambil barang dari orang lain ataupun teman-teman saat ada yang memesan kemudian mengambil barang dari orang lain dan menggunakan nama toko kita. Nah, bisa seperti itu. Namun kekurangannya teman-teman tidak bisa mengetahui stoknya berapa, apa saja alat yang ada, sehingga sulit bagi teman-teman untuk memberikan penjelasan kepada para customer yang ingin membeli. Teman-teman bisa menjadi seorang blogger tentang kesehatan kebidanan, seperti halnya sama dengan YouTuber. Nah, teman bisa menulis tentang ilmu kebidanan ataupun tentang pelayanan kebidanan melalui tulisan, sehingga banyak orang yang minat membaca. Akhirnya di situ juga nanti teman-teman akan menghasilkan iklan dan teman-teman juga akan menghasilkan uang apabila ada iklan di dalam blogernya teman-teman ataupun ada endorse seperti itu. Itu kan cukup lumayan ya untuk bisa teman-teman lakukan karena menghasilkan rupiah gitu. Tapi tidak hanya rupiah, ilmu yang teman-teman punya juga bisa dibagikan oleh
ke banyak orang. Yang keempat, teman-teman bisa melakukan usaha pembuatan catering yang sehat, karena banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang memang tidak sempat untuk memasak makanannya sendiri, sehingga lebih mengutamakan makanan instan dan atau membeli makanan-makanan yang sudah tersedia. Teman-teman bisa membuat makanan catering sehat itu untuk di kantor-kantor ya, untuk disediakan di kantor-kantor, dan akhirnya nanti teman-teman bisa menjalankan bisnis tersebut. Yang kelima, teman-teman bisa membuka pelayanan pijat bayi ataupun home care. Nah, pelayanan pijat bayi ini tentunya teman-teman tidak begitu banyak membutuhkan biaya modal seperti kita membuka praktek. Karena kalau misalnya kita membuka praktek, semua alat kebidanan itu harus sedia semua. Begitu juga dengan ruang praktek yang harus sesuai. Nah, tentu kalau misalkan teman-teman hanya memberikan pelayanan pijat bayi ke rumah ataupun home care, nah teman-teman hanya membutuhkan alat-alat yang memang diperlukan. Nanti kan untuk tempat, teman-teman kan bisa datang langsung ke tempat customer. Nah, tentu biayanya tidak cukup mahal gitu dibandingkan kita harus membuka praktek. Pelayanan ini juga biasanya sedang banyak diminati untuk zaman sekarang. Nah, ini akan menjadi suatu peluang yang bisa mengembangkan potensi teman-teman semua, tanpa harus teman-teman berpikir mencari pekerjaan ataupun bagaimana teman-teman membuka praktek. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ilmu kita itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali peluang yang teman-teman bisa lakukan. Yang penting teman-teman itu harus terus meningkatkan potensi atau mengembangkan potensi yang teman-teman punya. Jadi jangan pernah teman-teman merasa gengsi ataupun merasa malu ataupun merasa harus terus menjadi pekerja sebagai bidan. Nah, pekerjaan bidan ini kan sebenarnya luas dan juga tidak hanya berpaku pada kita harus buka praktek menolong persalinan, melakukan pertolongan kelahiran gitu, menolong persalinan, merawat bayi. Nah, teman-teman juga bisa memberikan edukasi kepada orang-orang melalui YouTube, blogger, Instagram, Facebook seperti. Jadi cuma itu aja yang bisa aku berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadi sebuah motivasi. Dan aku harap buat teman-teman tidak berkecil hati apabila teman-teman memang tidak memiliki pekerjaan di ruangan ataupun memiliki pekerjaan yang stabil. Tapi semoga dengan adanya peluang seperti ini, teman-teman bisa mengembangkan potensi dan juga wawasan yang teman-teman punya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video aku. Dan jangan lupa share video aku ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa.